Oke, di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar ya. Ini adalah kelanjutan materi bab 1 Matematika SMP kelas 8. Untuk materinya sendiri ini saya ambil dari buku paket halaman 26 sampai dengan 32 ya. Baik, kita langsung saja awali dengan ayo bereksplorasi. Christina mempunyai sapu tangan berbentuk persegi dengan luas 625 cm persegi. Berapa panjang sisi sapu tangan Christina? Nah, di buku paket ini sudah ada pembahasannya. Jadi misal, panjang sisi sapu tangan adalah A cm. Maka Christina harus menentukan nilainya A dari sini. Dari A kali A sama dengan 625. Atau sebelum kita lanjutkan ya, kita harus ingat salah satu ciri penting dari persegi, yaitu yang namanya persegi pasti panjang keempat sisinya ini sama ya. Kalau dimisalkan ini panjang sisinya A, otomatis sisi satunya ini A ya. Lah ini juga pasti A, di sini juga pasti A, kan gitu ya. Oke, lalu kita ingat juga bahwa rumus untuk menghitung luas persegi L itu sama dengan S kali S, atau L sama dengan S kuadrat ya. Misalkan dan percaya tentu adik-adik sudah hafal luar kepala ini ya, dengan rumus yang terkenal seperti ini kan, rumusnya simple ini ya. Nah, maka karena di sini diketahui luas persegi 625 cm persegi, kita bisa tuliskan A kali A sama dengan 625, atau A kuadrat sama dengan 625 gitu ya. Kita lanjutkan ya. Dalam hal ini A sama dengan 25, karena kita tahu 25 kali 25 sama dengan 625, atau 25 kuadrat ya. 25 kali 25 itu kan 25 kuadrat sama dengan 625. Lalu menentukan nilai A sama dengan 25, berarti kita melakukan penarikan akar dari 625, atau dapat ditulis ini simbolnya ya. Jadi akar 625 sama dengan 25, atau kalau mau lengkap ya nih dibaca akar kuadrat dari 625 adalah 25. Jadi ceritanya begini, akar 625 itu sebenarnya akar pangkat 2 dari 625 ya. Ini penting ini. Jadi akar 625 itu sama dengan akar kuadrat dari 625. Nah, khusus untuk akar kuadrat ya, akar pangkat 2, pangkatnya ini enggak perlu ditulis ya. Jadi kalau di sini tanpa pangkat, otomatis ini merujuk ke akar kuadrat, ke akar pangkat 2, otomatis sama dengan akar pangkat 2 gitu ya Dek ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang sisi sapu tangan Christina adalah 25 cm gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk lebih memahami hubungan bilangan bentuk akar dan bilangan berpangkat, coba lengkapi tabel berikut ini. Ini ada tabel 1.7, hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar ya. Kolom sebelah kiri ini bentuk akar, kolom sebelah kanan ini hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar ya. Akar kuadrat atau akar dari 25, kita tahu 25 sendiri itu kan 5 kali 5, atau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat ya, pangkat 2 ini berarti 5 kuadrat. Nah, ini ekuivalen dengan akar 25 sama dengan 5 ya. Lalu akar 36, kita tahu 36 itu kan 6 kuadrat, berarti ekuivalen dengan akar 36 sama dengan 6. Kemudian akar 81 ya, ini angka-angka keramat semuanya ini ya. Saya yakin dan percaya adik-adik sudah sering sekali berhadapan dengan angka-angka semacam ini. 81 itu 9 kuadrat ya kan, atau langsung aja dulu lah ya. 100 itu 10 kuadrat, 144 12 kuadrat ya, ini supaya cepat. 225 itu 15 kuadrat ya. Sebenarnya di antara 12 dan 15 itu kan ada 13 dan 14 ya. Jadi kita tahu 13 kuadrat nanti 169 ya.
Sekalian aja 14 kuadrat sama dengan 196, lalu 15 kuadrat sama dengan 225, 16 kuadrat. Nah, nanti silahkan dicari sendiri gitu ya, ini dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali ke baris ketiga ya, ini kan akar 81. 81 9 kuadrat berarti ekuivalen dengan akar 81 sama dengan 9. Lalu ini akar 100 ekuivalen dengan 10. Kok ekuivalen? Maksudnya ekuivalen dengan pernyataan akar 100 sama dengan 10 gitu ya. Lalu yang di sini ekuivalen dengan akar 144 sama dengan 12. Yang di sini akar 225 itu sama dengan 15. Nah, sudah mulai terlihat ini ya, bahwasanya ada hubungan antara bentuk bilangan berpangkat ya, ini bentuk bilangan berpangkat dengan bentuk akar ya. Ini bilangan berpangkat, ini bentuk akar. Dari tabel tersebut untuk selanjutnya akan diperoleh bentuk umum ya, akar pangkat n dari A sama dengan B, ekuivalen dengan B pangkat n sama dengan A, dengan catatan A dan B keduanya positif serta n adalah bilangan asli ya. Bilangan asli itu berarti dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita hubungkan kembali dengan subjudulnya ya. Nah, ini kan subjudulnya adalah mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Ini supaya nyambung ya Dek ya. Ini bilangan berpangkat pecahnya itu yang mana? Jadi begini ceritanya. Kalau saya tulis ulang ya, akar pangkat n dari A itu kan sama dengan B. Lalu katanya di sini B pangkat n sama dengan A ya. Lah B pangkat n ini supaya berubah menjadi B saja. Caranya bagaimana? Caranya adalah B pangkat n ini kita pangkatkan dengan 1/n. Ya, saya tulis dulu ya. Jadi ini kan B pangkat n, lalu ini kita pangkatkan saja dengan 1/n. Supaya apa? Supaya jadi B pangkat 1 ya, supaya pangkat n nya itu istilahnya hilang ya, berubah menjadi pangkat 1. Nah, kalau ruas kiri dipangkatkan dengan 1/n, maka ruas kanan hukumnya wajib juga harus dipangkatkan dengan 1/n ya, supaya ekuivalen. Baris pertama ekuivalen dengan baris kedua kan gitu ya. Jadi matematika itu harus selalu ekuivalen dengan baris sebelumnya. Lalu kalau ruas kiri dipangkatkan 1/n, maka ruas kanan itu juga harus dipangkatkan 1/n. Ini asas keadilan gitu ya. Gampangnya seperti itu. Baik. Lalu kita ingat salah satu sifat penting dari bilangan berpangkat, yaitu kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini tinggal dikalikan ya kan. Coba n kali 1/n, berarti kan n di sini dan n di sini kan bisa dicoret ya, tinggallah B pangkat 1. Nah, B pangkat 1 itu sama dengan A pangkat 1/n. Lah B pangkat 1 itu ya sama dengan B ya kan. Berarti B itu sama dengan A pangkat 1/n. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya coba cermati lagi nih. Kan akar pangkat n dari A itu sama dengan B. Gitu ya. Lah B-nya sendiri ternyata sama dengan A pangkat 1/n. Maka kita bisa tuliskan ini. Nah, saya pakai warna biru ya. Kita bisa tuliskan akar pangkat n dari A yang semula sama dengan B ya, karena B-nya itu A pangkat 1/n, maka di sini bisa kita tuliskan akar pangkat n dari A itu sama dengan A pangkat 1/n. Nah, ini kan terlihat ya hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Hubungannya seperti ini. Nah, selanjutnya hubungan ini kita bisa kembangkan lebih lanjut ya Dek ya. Jadi maksudnya kalau kita punya akar pangkat n dari A itu kan sama saja dengan akar pangkat n dari A pangkat 1 ya kan. Lah berarti akar pangkat n dari A pangkat 1 itu ya sama dengan A pangkat 1/n kan gitu. Sehingga di sini terlihat bahwa angka 1 di sini itu berasal dari pangkatnya A ya kan.
Sedangkan N ya di sini itu berasal dari pangkatnya akar. Ini kan akar pangkat N. Maka kita bisa tuliskan bentuk umum yang menghubungkan antara bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Nah, ini boleh dihafalkan, boleh diingat-ingat. Kalau kita gunakan contoh langsung berupa angka ya, berarti misalkan tadi akar 25. Ingat, akar 25 itu kan sama saja dengan akar kuadrat dari 25 pangkat 1. Ya, ini bentuk umumnya akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Berarti akar pangkat 2 dari 25 pangkat 1 itu sama dengan 25 pangkat setengah. Berarti nanti kalau ada 25 pangkat setengah, ini nilainya sama dengan 5. Karena kan akar 25 sama dengan 5. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan di sini kita punya akar 144 ya. Akar 144 itu kan sebenarnya akar pangkat 2 dari 144 pangkat 1. Ini sama dengan 144 pangkat 1 per 2 ya. Nah, 144 pangkat 1 per 2 nilainya berapa? Ya nilainya sama dengan 12. Karena kita tahu akar 144 itu sama dengan 12 ya. Jelas ya Dek ya? Oke, nanti kalau ada yang belum jelas, ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Sifat-sifat operasi aljabar bilangan bentuk akar ya. Operasi aljabar itu berarti ada penambahan ya, plus, minus, kemudian nanti ada perkalian dan pembagian. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Perhatikan gambar segi 4 berikut ya. Kita punya segi 4 atau persegi panjang ABCD ya. Dengan panjang sisi CD 3 akar 5 cm, panjang sisi BC 2 akar 5 cm ya. Tentukan keliling dari gambar tersebut. Nah, rumus keliling persegi panjang. Yo gampang aja kan? Tinggal keempat sisinya ini tinggal kita jumlahkan. Nah, ini keliling segi 4 atau keliling persegi panjang. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Panjangnya AB itu kan sama dengan panjangnya DC. Ya, yaitu di sini 3 akar 5 cm. Lalu panjangnya AD itu sama dengan panjangnya BC, yaitu berapa? 2 akar 5 cm. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja ya Dek ya. Nih 3 akar 5 plus 2 akar 5 plus 3 akar 5 plus 2 akar 5. Nah, selanjutnya karena ini ada akar 5, ini akar 5, ini akar 5, ini akar 5, ini kan sama ya. Kalau sama kita bisa menggunakan sifat distributif ya. Jadi istilahnya akar 5-nya ini tinggal kita keluarkan. Oke, kita buat kurung. Jadi maksudnya begini. Nah, akar 5 kita keluarkan dulu, kemudian kita buat kurung gitu ya. 3 tulis ulang ya, kemudian plus nih 2 tulis ulang ya kan, plus 3 tulis ulang ya, kemudian plus 2 tulis ulang, kurung tutup. Nah, kan sama aja seperti ini ya. Dalam kurung 3 plus 2 plus 3 plus 2 ini kan sama ya. 3 plus 2 plus 3 plus 2 dikalikan dengan akar 5. Ini sifat distributif ya. Tinggal dihitung ini 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10. Akar 5 kali 10 ya sama dengan 10 akar 5. Jadi keliling segi 4 adalah 10 akar 5 cm. Nah, di sini yang sebenarnya menjadi poin penting atau penekanannya adalah ketika kita menjumlahkan bentuk akar, maka akarnya ini harus sama semuanya. Kalau ini akar 5 ya semuanya harus akar 5. Kalau misalkan di sini akar 3 semuanya ya harus akar 3 ya. Ini sebenarnya berlaku tidak hanya penjumlahan melainkan pengurangan. Jadi contoh ya, kita punya bentuk 3 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, 2 akar 3 kemudian ditambah 4 akar 5.
3 akar 3 tambah 2 akar 3 ya sama dengan 5 akar 3 ya. Jadi boleh menggunakan sifat distributif seperti ini, atau sebenarnya kita boleh menggunakan penalaran ya, atau analogi. Nah, akar 3-nya ini kita ganti dengan apa ya enaknya ya, lontong gitu ya. Berarti kita punya 3 lontong ditambah 2 lontong. Hasilnya berapa? Ya 5 lontong, kan gitu ya. Berarti kalau 3 akar 3 ditambah 2 akar 3 ya sama dengan 5 akar 3. Lalu jangan lupa ini masih harus ditambahkan lagi dengan 4 akar 5 ya. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa 5 akar 3 plus 4 akar 5? Jawabannya ya 5 akar 3 plus 4 akar 5, alias sudah selesai sampai sini ya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau kita menggunakan analogi, berarti akar 3 itu kita misalkan sebagai lontong aja ya. Lalu akar 5 ini kita misalkan bakso. Berarti kalau kita punya 5 lontong ditambah 4 bakso, jawabannya berapa? Ya tetap 5 lontong ditambah 4 bakso gitu. Tapi kalau 3 lontong ditambah 2 lontong sama dengan 5 lontong ya. Paham ya Dek ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada melengkapi tabel ya. Ini ada penjumlahan bentuk akar, kemudian ada bentuk panjang dan kesimpulan. 2 akar 3 plus 6 akar 3. Oke, ini menggunakan sifat distributif ya. Akar 3-nya dikeluarkan. Berarti dalam kurung 2 plus 6 kali akar 3. Kesimpulannya atau hasilnya 8 akar 3. Karena kan 2 plus 6 itu 8 ya. Gampang ya. Lalu 7 akar 5 plus 8 akar 5. Sama ini, akar 5-nya berarti kita keluarkan. Berarti adik-adik tulis di sini dalam kurung 7 plus 8 ya, tutup kurung akar 5. Maka kesimpulannya adalah atau hasilnya adalah 15 akar 5. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini diketahui bentuk panjangnya ya. Ini dalam kurung 9 dikurang 3 plus 6 akar 10. Berarti kan akar 10-nya ini kita kali masuk ya Dek ya. Maka kita tuliskan lagi di sini 9 akar 10 dikurangi 3 akar 10 ditambah 6 akar 10 ya. Lalu untuk kolom kesimpulan ini tinggal dihitung. Jadi 9 dikurang 3 itu 6. 6 ditambah 6 12. 12 kali akar 10 ya sama dengan 12 akar 10 gitu. Kemudian ini ada 12 akar 6 dikurang 8 akar 6. Nah, ini mestinya bukan penjumlahan ya, tidak terbatas penjumlahan bentuk akar. Ini mestinya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Karena ada pengurangan juga ini ya. Oke, nggak masalah. Jadi 12 akar 6 dikurang 8 akar 6, maka akar 6-nya itu kan bisa kita keluarkan ya, sifat distributif ini. Berarti dalam kurung 12 dikurangi 8. Kalau dihitung 12 dikurangi 8 itu 4. 4 kali akar 6 sama dengan 4 akar 6 ya. Lanjut 10 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Sama ini, berarti akar 7-nya kita keluarkan. Dalam kurung ini 10 dikurangi 2 ya, tutup kurung. 10 dikurangi 8, 10 dikurangi 2 itu 8 ya kan. Lalu 8 dikalikan dengan akar 7 sama dengan 8 akar 7. Lanjut lagi. Diketahui bentuk panjang ya, dalam kurung 10 plus 1 dikurang 4 akar 13 ya. Berarti akar 13-nya terlebih dahulu kita kali masuk. 10 akar 13 ditambah 1 kali akar 13. Berarti boleh kita tulis ini plus akar 13 ya. Satunya itu boleh ditulis boleh tidak, atau tulis saja lah ya supaya enak dipakai belajar. Kemudian dikurangi 4 akar 13. Nah, untuk kesimpulan berarti tinggal dihitung ini. 10 plus 1 11 ya kan. 11 dikurangi 4 itu 7. Maka kesimpulannya adalah 7 akar 13. Nah adik-adik, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa ini yang pertama, A akar M plus B akar M sama dengan dalam kurung A plus B akar M ya. Ini sifat distributif. Nomor 2 ini berlaku untuk pengurangan ya. A akar M dikurang B akar M sama dengan dalam kurung A min B akar M.
Ini juga sifat distributif. Jadi intinya kalau pada penjumlahan dan pengurangan supaya bisa disederhanakan ya, akarnya itu harus sama. Ya, misalkan ini akar 5, ini juga harus akar 5. Ini akar 7, ini juga harus akar 7 dan seterusnya. Itu berlaku untuk baik penjumlahan maupun pengurangan. Ya. Kita lanjutkan dengan ayo berkomunikasi. Nah, coba diskusikan dengan temanmu untuk menyelesaikan operasi aljabar berikut ya. Nomor 1, ini ada 5 akar 3 ditambah 2 akar 12. Nah, adik-adik, kalau kita mengingat kembali ya apa yang barusan kita singgung ya, ini kan syaratnya akarnya itu harus sama. Nah, ini terlihat ya di nomor 1 ini ada akar 3, ini ada akar 12. Seolah-olah ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Tetapi kita harus ingat bahwa akar 12 ini kan bisa kita jabarkan. Ya, coba akar 12 ini kalau kita jabarkan menjadi akar 4 kali 3. Ya kan? Akar 4 kali 3 ini bisa kita tuliskan lagi menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 3. Nah, akar 4 itu kan sama dengan 2. Berarti ini 2 akar 3. Dengan kata lain, akar 12 itu setara dengan 2 akar 3. Oke, maka untuk soal nomor 1 ya dek ya. Nih nomor 1. Atau saya pakai warna biru aja. Soal nomor 1. 5 akar 3 ditambah 2 akar 12. Itu bisa kita tulis ulang 5 akar 3 ya kan, lalu ditambah 2. Nah, akar 12 nya kita tulis menjadi 2 akar 3 ini kan, akar 12 itu 2 akar 3. Berarti 2 kali 2 akar 3 itu sama dengan 4 akar 3. Maka 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 ini sama dengan berapa? Kalau kita gunakan cara distributif kan seperti ini ya, berarti dalam kurung 5 plus 4 akar 3 sama dengan 9 akar 3 gitu ya. Nomor 2 ini sama, jadi 12 akar 2 dikurangi 3 akar 8. Ini seolah-olah tidak bisa disederhanakan lagi nih ya, karena ini akar 2 satunya akar 8 ya kan. Tapi kita harus ingat akar 8 ini bisa kita jabarkan. Jadi akar 8 itu kan sama dengan akar 4 kali 2 ya. Akar 4 kali 2 bisa kita tulis ulang, kita tata ulang menjadi akar 4 kali akar 2. Nah, akar 4 nya itu kan 2, berarti akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 ya. Maka kalau kita kembali ke soal ya, ini nomor 2. 12 akar 2 dikurangi 3 akar 8 itu sama dengan 12 akar 2. Nah, atau saya geser aja ya, khawatir nggak cukup ini ya. Soal nomor 2. Nah, 12 akar 2 dikurangi 3 akar 8, 12 akar 2 ya. Nah, ini hati-hati, dikurangi ya 3 akar 8 berarti 3 kali 2 akar 2, karena akar 8 nya sendiri itu kan sama dengan 2 akar 2 ya. Berarti kita punya 12 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Nah, sekarang akarnya ini sama, ini akar 2, ini akar 2. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Nah, menggunakan sifat distributif, atau kalau mau langsung juga boleh ya. 12 lontong dikurangi 6 lontong tinggal 6 lontong. Berarti kalau 12 akar 2 dikurang 6 akar 2 ya tinggal 6 akar 2 gitu ya. Jadi sekali lagi harus hati-hati, walaupun terlihat akarnya beda, tetapi cek dulu apakah bentuk akar yang ada itu bisa dijabarkan, bisa disederhanakan. Jangan-jangan bisa disederhanakan sehingga nanti akarnya itu sama seperti 2 soal ini ya dek ya. Baik, nah untuk dapat menyelesaikan soal tersebut terlebih dahulu coba kalian pahami menyederhanakan bilangan bentuk akar. Ini tadi sudah langsung kita bahas ya. Untuk menyederhanakan bentuk akar kalian dapat melengkapi tabel berikut. Nah, ini akar 8. Ini cara menyederhanakan ya. Ini akar 72 ya.
Cara menyederhanakannya adalah 72 itu kan sama dengan 36 kali 2. Nah, berarti akar 36 kali 2 itu sama dengan akar 36 kali akar 2. Akar 36 itu sama dengan 6 ya. Berarti 6 kali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Kemudian akar 75 ya, akar 75. Kita tahu akar 75 itu kan sama dengan akar 25 kali 3 ya. Lalu ini kita pecah menjadi akar 25 kali akar 3. Akar 25 itu 5, berarti ini 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan akar 128 ya? Kita tahu 128 itu kan 64 kali 2. Berarti kita bisa tuliskan di sini akar 128 sama dengan akar 64 dikali 2 ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, kalau kita cermati di sini pasti kita melibatkan yang namanya bilangan kuadrat ya. Ini 4, 36, 25, lalu 64. Ini semuanya kan bilangan kuadrat. Maka dari itu saran saya untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk akar, usahakan kita harus hafal ya Dek ya, minimal bilangan kuadrat dari 1 sampai dengan 20. Jadi ini mungkin saya tulis ulang aja ya. Kita tahu kalau 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4 ya. Kemudian 3 kuadrat 9, 4 kuadrat sama dengan 16, lalu 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49 ya, lalu 8 kuadrat 64 dan seterusnya. Ini kalau bisa sampai 20. Nah, ini minimal. Jadi 20 kuadrat 400 ya. Karena nanti untuk menyederhanakan bentuk akar itu pasti melibatkan bilangan kuadrat ini 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya ya. Baik, kita kembali ke sini ya Dek ya. Jadi akar 64 kali 2. Nah, ini kan bisa kita pisahkan. Jadi ini sama dengan akar 64 dikali akar 2. Nah, akar 64 itu 8, berarti 8 dikali akar 2 sama dengan 8 akar 2. Selanjutnya ada akar 147. Nah, kita tahu 147 itu merupakan perkalian dari 49 kali 3 ya kan. Berarti ini sama dengan akar 49 kali 3. Kemudian ini kalau kita pisahkan, akar 49 kali akar 3, akar 49 itu 7, berarti 7 kali akar 3 sama dengan 7 akar 3 ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini ada contoh 1.7. Tentukan bentuk sederhana dari 2 akar 8 plus 6 akar 18. Nah, ini cara kerjanya sama. Jadi akar 8 ini kita sederhanakan, kemudian akar 18 ini juga kita sederhanakan ya. Oke, saya kerjakan di sini ya. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2 sama dengan akar 4 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya akar 18 itu sama dengan akar 9 kali 2. Berarti ini akar 9 kali akar 2. Akar 9 itu sama dengan 3. Maka nanti akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Nah, kita kembali ke soal. 2 akar 8 ya berarti 2 kali 2 akar 2. Karena kan akar 8 itu senilai dengan 2 akar 2. Kemudian ditambah dengan 6 kali 3 akar 2. Karena akar 18 senilai dengan 3 akar 2 ya. 2 kali 2 4. Berarti ini 4 akar 2. Nah, saya tulis di atasnya ya Dek ya. 4 akar 2 ditambah nih 6 kali 3 18. 18 kali akar 2 sama dengan 18 akar 2 ya, tinggal dijumlahkan. Ini karena akarnya kan sudah sama-sama akar 2.
Berarti 4 akar 2 ditambah 18 akar 2 itu sama dengan 22 akar 2. Loh kan sama ya. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian bentuk akar. Perhatikan gambar persegi panjang berikut ya. Ini ada persegi panjang ABCD. Panjang sisi BC akar 2 cm, panjang sisi CD akar 5 cm. Tentukan luas dari persegi panjang tersebut. Nah, luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Tinggal kita masukkan aja ini angkanya. Panjangnya akar 5, kemudian lebarnya adalah akar 2 ya. Akar 5 kali akar 2. Nah, sama dengan, nih perhatikan, perkalian bentuk akar ya. Berarti 5 kita kalikan dengan 2 baru di akar. 5 kali 2 10. Berarti nanti hasilnya itu sama dengan akar 10 gitu. Ini adalah cara mengalikan bentuk akar. Atau kalau secara umum ya, saya punya akar A dikalikan dengan akar B, maka A ini kita kalikan dulu dengan B ya. Jadinya nanti A kali B baru ini di akar. Nah, ini adalah cara untuk mengalikan bentuk akar ya, cukup mudah. Atau istilahnya di sini akarnya kita jadikan satu, sudah gitu aja ya. Kita kalikan kemudian akarnya kita satukan, kita jadikan satu seperti ini ya. Jadi luas persegi panjangnya adalah akar 10 cm persegi. Nah adik-adik, untuk memahami perkalian bentuk akar lebih lanjut, coba kalian lengkapi tabel berikut ya. Nah ini ada tabel 1.8 perkalian bentuk akar. 2 akar 2 kali 2 akar 3 ya. Ini ada bentuk panjang dan bentuk sederhana. Kalau bentuk panjang berarti 2 kita kalikan dulu dengan 2. Oh ya, mungkin saya perlu ingatkan kembali kalau 2 akar 2 itu sebenarnya sama dengan 2 kali akar 2. Demikian juga kalau 2 akar 3 itu akan sama dengan 2 kali akar 3. Saya tulis ini ya. Jadi 2 akar 2 itu sama dengan 2 kali akar 2. Kalau 2 akar 3 ya sama dengan 2 kali akar 3. Makanya ini dalam bentuk panjang ya. 2 kita kalikan dulu dengan 2. Nah, kemudian akar 2 kita kalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah akar 6. 2 kali 2 4 ya. Berarti 4 akar 6. Ini bentuk sederhananya gitu. Selanjutnya di sini ada 3 akar 5 kali 5 akar 10. Nah, ini ada bentuk panjang ya. Bentuk panjangnya berarti 3 kita kalikan dulu dengan 5 ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan nih 5 kali 10 kemudian di akar. Ya. Hasilnya adalah 3 kali 5 itu 15. Akar 5 kali 10 sama dengan akar 50. Nah, akar 50 ini kan bisa kita sederhanakan. Ya. Caranya adalah nih akar 50. Nah, sama kayak tadi, 50 itu kan 25 kali 2 ya kan. Kalau kita pisahkan lagi nih, berarti akar 25 kali akar 2. Akar 25 sama dengan 5. Kemudian berarti nanti hasil akhirnya adalah 5 akar 2. Ini adalah akar 50. Maka kalau kita punya 15 akar 50 atau 15 kali akar 50 itu sama dengan 15 dikalikan dengan 5 akar 2. Sehingga nanti bentuk sederhananya adalah 75 akar 2. Karena 15 kali 5 75. Nah, akar 2-nya tinggal tulis ulang. Gitu ya, Dek ya. Sekarang di sini ada 4 akar 8 kali 3 akar 18 ya. Maka kita bisa tuliskan 4 kali 3 kita kurung ya kan. Kemudian di sini akar 8 dikalikan dengan 18. 4 kali 3 itu sama dengan berapa? 12 ya. Kemudian 8 kali 18 itu sama dengan berapa coba? 144 ya. 18 kali 8. Nah, ini 8 kali 8 itu 64. Nah, 8 kali 1 8, 8 tambah 6 14, 144 ya. 12 akar 144. Nah, kita tahu akar 144 itu sama dengan 12.
Berarti ini sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. Maka bentuk sederhananya ya 144. Kita lanjutkan dengan 3 akar 6 kali 6 akar 12 ya. Caranya sama. Berarti dalam kurung 3 kali 6 kali akar 6 kali 12 ya. 6 kali 12 itu 72. 3 kali 6 itu 18, berarti ini 18 dikalikan dengan akar 72. Kalau kita sederhanakan akar 72 ya, saya tulis ini akar 72 itu sama dengan akar 36 kali 2 ya. Kemudian ini kita langsung aja ya supaya cepat. Nah ini akar 36 itu kan 6, berarti 6 dikali dengan akar 2. Atau kalau mau gerak lambat ya kayak tadi akar 36 kali akar 2. Nah kan gitu ya. Tapi kita latihan cepat aja ya. Jadi ada akar 36 kali 2 berarti 36 kita akar, hasilnya 6 ditulis. Lalu kita kalikan lagi dengan akar 2 ya. Baik, kita kembali ke sini ya. 18 akar 72 itu akan sama dengan 18 dikalikan dengan berapa? 6 akar 2. Nah 18 kalau kita kalikan dengan 6, 8 kali 6 itu 48. 6 kali 1 6 tambah 4 10, berarti ini sama dengan 108 dikalikan dengan akar 2. Maka bentuk sederhananya ya tinggal tulis ulang aja ya. Tanda kalinya atau tanda titiknya ini cukup dihilangkan gitu. 108 akar 2 ya. Lalu 4 akar 12 kali 7 akar 48. Nah kalau tadi ini kan 4 kali 7 kita hitung dulu, kemudian 12 dikali 48 kita hitung, kemudian diakar. Nah ini karena angkanya cukup lumayan besar ini ya, kalau dikalikan ya 12 kali 48 itu kan lumayan besar ya. Maka lebih enak 12 ini kita sederhanakan, 48 ini juga kita sederhanakan, baru nanti kita kalikan gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan ini 4 kali 7 sama kayak tadi. Kemudian untuk akar 12 nya sendiri itu kan bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 3 ya. Lalu akar 48 bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 3. Nah 4 kali 7 28. Lalu di sini akar 4 ya, ini bisa langsung kita keluarkan. Nah kayak ini tadi nih, akar 36 kali 2 jadinya 6 akar 2, berarti akar 4 kali 3 jadinya 2 akar 3, karena akar 4 nya itu kan 2 gitu ya dek ya. 28 kali 2 akar 3. Ini sama akar 16 kali 3, berarti akar 16 nya itu 4. Nah berarti di sini 4 dikalikan dengan akar 3. Lalu ini kalau kita hitung ya, 28 dikali 2 atau kita kelompokkan dulu lah ya, 28 kali 2 kali 4 kali akar 3 dikali akar 3. Nah 28 kali 2 kali 4 itu 8 ya, berarti 28 dikali 8. 8 kali 8 64 ya, 64. 8 kali 2 16. 16 ditambah 6 22, berarti 224. 224. Nah ini ada akar 3 kali akar 3. Berarti kalau akar 3 kali akar 3 itu kan sama dengan akar 9. Akar 9 itu ya sama dengan 3. Nah artinya nanti cukup kita kalikan aja nih, 224 dikalikan dengan 3. 4 kali 3 itu 12, nyimpen 1 kan gitu ya. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 3 kali 2 6. Nah 672. Ini adalah bentuk sederhananya ya. Nah adik-adik, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kalau kita punya bentuk A akar P kali B akar Q, A kali B kita kerjakan duluan, kemudian P kita kalikan Q, kita hitung, kemudian baru kita akar gitu ya. Dengan A, B, P, dan Q adalah bilangan bulat, lalu P dan Q harus positif. Kita lanjutkan dengan pembagian bentuk akar. Nah untuk memahami ini mestinya
pembagian ya. Untuk memahami pembagian bentuk akar lebih lanjut, coba kalian lengkapi tabel berikut ya. Ini ada tabel 1.9, ini sepertinya salah ketik lagi, mestinya di sini pembagian bentuk akar ya. Kita langsung ke contoh pertama. Nah, ini ada pembagian bentuk akar, yaitu akar 30 dibagi atau per akar 3. Nah, bentuk panjangnya adalah akar 30/3. Jadi istilahnya akarnya ini dijadikan 1 gitu ya. Akar 30/3 ya sama dengan akar 10. Maka nanti bentuk sederhananya ya sama dengan akar 10 ini gitu. Contoh yang kedua, di sini ada 10 akar 24/4 akar 3 ya. Maka nanti bentuk panjangnya adalah 10/4 dikalikan dengan akar 24/3 ya. Ini akan sama dengan 10/4 akar 8. Nah, sekarang kita cari bentuk sederhananya ya. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2 ya kan. Kemudian akar 4 tadi kan sama dengan 2, maka akar 8 ya sama dengan 2 akar 2. Sehingga di sini bisa kita tuliskan lagi, ini sama dengan gitu ya, 10/4 kali 2 akar 2 ya. 2 dan 4 ini bisa kita coret ya, bisa kita sederhanakan. 2-nya habis, 4-nya kita bagi 2 sama dengan 2. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka ketemulah bentuk yang paling sederhana, yaitu 5 akar 2 ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Ini ada 6 akar 54/3 akar 2. Caranya sama, berarti ini 6/3 kita kalikan dengan akar 54/2 ya. 6/3 itu kan sama dengan 2. Kemudian akar 54/2. Kalau 50 dibagi 2 itu 25 ya. Kalau 4 dibagi 2 itu 2. Berarti 25 ditambah 2 itu sama dengan 27 kan gitu ya. Berarti ini akar 27. Nah, 2 akar 27 nanti kalau kita sederhanakan, akar 27-nya sendiri itu kan sama dengan akar 9 kali 3. Akar 9 itu 3, berarti akar 27 sama dengan 3 akar 3. Maka kita bisa tuliskan lagi di sini 2 dikali 3 dikalikan akar 3 sama dengan 6 akar 3. Ini bentuk sederhananya. Kita lanjutkan lagi, 2 akar 108 dibagi dengan 4 akar 3 ya. Kita tulis apa adanya ini. Berarti 2/4 dikalikan dengan akar 108/3. 2/4 itu setengah gitu ya. Kemudian 108 dibagi 3, coba kita hitung. 108 kita bagi dengan 3, 10 dibagi 3 sama dengan 3 ya. Kemudian 3 kali 3 9, sisa 1 18. 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Nah, 6 kali 3 18 ya, habis ya. Berarti 108 dibagi 3 itu sama dengan 36. Oke. Nah, ini setengah akar 36. Bentuk sederhananya adalah setengah dikali dengan 6, karena akar 36 kan sama dengan 6. Setengah kali 6 yuk sama dengan 3 ya. Coba ini saya hapus dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan ini 6 akar 96/3 akar 3 ya. Kita tulis apa adanya di sini. 6/3 dikalikan dengan akar 96/3. Kalau 6 dibagi 3 itu kan 2. Sekarang kalau 96 dibagi 3 itu sama dengan berapa? 32. Berarti 2 akar 32 ya. Maka nanti bentuk sederhananya adalah, kita cari ya, akar 32 itu sama dengan akar berapa? 16 kali 4. 16 kali 2 ya. 16 kali 2. Akar 16-nya itu 4. Berarti akar 32 sama dengan 4 akar 2. Lanjut di sini. 2 dikalikan dengan 4 akar 2. 2 kali 4 sama dengan 8. Maka hasil akhirnya adalah 8 akar 2.
Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dengan demikian berdasarkan tabel tersebut dapat ditulis dalam bentuk umum ya. Maksudnya pembagian dapat ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut. Akar A per akar B sama dengan, nah ini akarnya istilah kita ini dijadikan satu gitu ya, sama dengan akar A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat positif. Untuk memahami pembagian dalam bentuk akar, coba kalian pahami contoh berikut ini. Ini ada contoh 1.8. Sederhanakan pembagian bentuk akar berikut. Ya, soal A, akar 12 dibagi akar 3. Nah, ini akan sama dengan ya akar 12 per 3. 12 per 3 itu 4, akar 4 sama dengan 2. Berarti untuk soal A, jawabannya adalah 2. Lanjut soal B. 9 akar 24 dibagi 3 akar 3 ya. Kalau kita cermati pada alternatif jawaban, ini 9 per 3 kemudian dikalikan dengan akar nih 24 per 3 ya. 9 per 3 itu sama dengan 3, 24 per 3 itu 8. Nah 3 akar 8. Lalu akar 8 nya ini kan bisa kita sederhanakan ya menjadi akar 4 kali 2 ya. 4-nya kita keluarkan dari dalam akar, alias akarnya 4 itu kan 2. Maka di sini tertulis 3 kali 2 kali akar 2 ya. 3 kali 2 itu 6. Berarti nanti hasil akhirnya adalah yang ini, 6 akar 2. Ya, gampang ya, Dek ya. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan 1.2.